Salam saudara, kita masuk episode 705 ya. Dari pria usia 40 tahun dari Jerman. Saya ikuti khotbah Pak Eras sejak 5 tahun terakhir terkait dengan penjelasan Pak Eras tentang Logos. Firman Allah Yahweh tidak sama dengan Yesus. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Lalu gimana dengan Kejadian 1 yang mengatakan segala sesuatu dijadikan Allah karena Allah berfirman. Oh iya, karena Allah berfirman. Tapi jangan dibayangkan yang diucapkan Allah ini jadi manusia, itu mistik. Ikuti dengan teliti lagi Pak, Bapak akan tahu maksudnya. Yesus itu anak Allah yang mengenakan firman, bukan penjelmaan firman. Oke, maka dikatakan bahwa kepenuhan Allah atas dirinya karena dia mengenakan firman. Oke, nah ini dulu juga saya berpikir Allah berfirman, firman jadi manusia. Tidak, itu mistik. Ya. Oke, nanti ikuti terus. Sudah seri ke-5 ya. Oke. Wanita usia 34 tahun. Menikah 13 tahun satu anak ya. Pak Gembala sudah 4 tahun suami saya banyak berubah dan tidak mau bicara kalau bertengkar. Suami jadi aneh kayak tidak mau lihat saya kalau dalam rumah. Sudah nggak mau masuk gereja. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Gembala? Saya khawatir kamu melakukan hal yang melukai dia. Sampai suami apatis. Kemungkinan besar dia kecewa. Coba kamu koreksi. Apa yang membuat dia kecewa? Ajak bicara, Pap, apa yang terjadi? Apa saya salah? Tunjukkan salah saya. Apa saya perlu berubah? Sampaikan itu. Ya. Itu saya khawatir begitu. Kemungkinan kedua bisa. Ya, dia tertekan oleh masalah-masalah di dalam pekerjaan. Kegagalan dalam karir, bisnis bisa membuat dia begitu. Ketiga, hatinya tertaruh pada wanita lain. Ini kemungkinan terakhir ya. Sementara ia tidak mendapatkan kenyamanan hidup dari Anda. Tapi begini, berubahlah. Berubahlah sekudus-kudusnya, sebaik-baiknya, dan Roh Kudus akan menolong Anda untuk itu. Tuhan memberkati. Oke, dari pria usia 46 tahun ya. Dari pria usia 46 tahun di Bekasi sudah menikah. Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia pertama Adam. Sungguh amat baik, dan di dalam manusia terdapat free will yang juga termasuk sungguh amat baik. Dan sebenarnya karena free will inilah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan? Bukankah ini berarti di dalam free will terkandung natur dosa? Tidak. Free will pada mulanya tidak mengandung natur atau kodrat dosa. Free will itu kehendak bebas untuk memilih seseorang akan masuk dalam natur dosa atau tidak. Dan ternyata manusia memilih jatuh pada natur dosa. Bukankah ini berarti sejak mulanya manusia diciptakan memang sudah bernatur dosa dan tinggal menunggu matang lalu dibuahi? Tidak. Ya. Manusia sebenarnya bisa mencapai kekudusan seperti Allah. Tapi manusia ternyata jatuh dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya tidak mencapai standar kekudusan, standar moral seperti yang Allah kehendaki. Dengan kata lain, dia harus teruskan, seakan-akan Allah sendiri yang menciptakan dosa dan dia tahu bahwa manusia akan jatuh berdosa. Allah tahu. Jadi manusia seakan-akan dijebak oleh Allah. Maafin saya bukan bermaksud menghina, menghujat Allah. Tolong ajar saya untuk memiliki pengertian yang benar. Oke.
Kita tidak bisa menghubungkan kemahatauan Allah dengan kita. Jangan coba-coba menghubungkan. Tidak akan pernah bisa. Sebab bagi Allah yang ada di luar waktu, semua perjalanan sejarah ini sudah selesai juga. Tuhan juga sudah tahu siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Tetapi kita harus masuk di wilayah kita. Bahwa Tuhan memberi kita kehendak bebas. Kita bisa memilih taat kepada Allah atau tidak. Menghormati dia atau tidak. Jangan menghubungkan dengan kemahatauan Allah. Itu di luar kemampuan kita. Dan tidak mungkin kita bisa menghubungkannya. Apakah Yesus sudah mempunyai natur dosa ketika masih dalam kandungan? Tidak. Dia seperti Adam waktu diciptakan. Kalau Yesus di bumi tidak mempunyai natur dosa sama sekali, artinya tidak adil dong untuk mengikuti teladan Yesus yang Superman. Mestinya Adam yang tidak jatuh dalam dosa sehingga keturunannya tidak terbawa. Tapi oleh satu orang semua manusia telah jatuh dalam dosa oleh Adam. Sekarang oleh manusia kedua Adam terakhir, manusia yang percaya dibimbing menuju kepada kesempurnaan. Memang kita tidak akan mungkin bisa sempurna seperti Yesus, tetapi kita bisa dalam arti kita mampu melakukan segala hal sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Persoalan yang dihadapi Yesus dengan kita beda. Kalau Yesus 1000 mungkin kita hanya 100. Tapi kesamaannya kita bisa bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Karena Roh Kudus pimpin kita. Oke. Kalau Yesus di bumi sudah mempunyai natur dosa sejak dalam kandungan, artinya seakan-akan Allah lah yang menciptakan dosa seperti manusia Adam di atas. Ya, sudah saya jawab, tidak. Oke, saya kira itu jawaban saya. Cukup ya, setiap kalimat sudah saya jawab. Ikut-ikut bahasanya nanti Anda akan bisa menemukan banyak kebenaran. Oke, top pertanyaanmu. Dari pria usia 26 tahun belum menikah, Saburai Jua. Saya minta dukungan doa untuk mama papa saya yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kamu yang diberi Tuhan tanggung jawab untuk menyelamatkan orang tuamu. Berubahlah karaktermu, cintai mereka semaksimal mungkin. Orang tuamu akan dibawa kepada keselamatan. Tuhan tolong kamu. Amin. Kamu anak baik. Ya. Kamu melayani Tuhan. Ya, amin. Dari pria usia 22 tahun belum menikah, mahasiswa NTT. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu kampus yang memiliki asrama dan mempunyai aturan yang melarang untuk berpacaran selama masih kuliah. Aturan dilarang pacaran tidak menjadi hal yang sulit dan merugikan diri saya sendiri karena saya sangat setuju dengan aturan tersebut karena dapat membantu saya untuk bisa fokus pada masa depan. Namun sebagai manusia yang normal tentu memiliki perasaan terhadap lawan jenis itu bukan suatu hal yang salah bagi saya. Saya mempunyai seorang sahabat perempuan dalam satu kampus dan lama-kelamaan saya mempunyai perasaan cinta terhadap dia, begitupun sebaliknya. Lalu pada akhirnya kami memutuskan untuk komitmen setia menjaga jarak saat di kampus dan tidak berpacaran, namun sering berkomunikasi lewat chat sampai kami habis kuliah baru membangun hubungan pacaran. Karena semenjak saya mengenal dia sering memberikan motivasi yang positif dan menuntun saya kepada hal yang benar, Pak Pendeta. Pertanyaan saya, apakah keputusan kami itu salah ya Pak? Karena kami bersekolah di kampus yang melarang kami pacaran, tapi kami berdua memutuskan untuk komitmen setia. Oh, tidak salah kalau kamu bisa tertarik lawan jenis itu malah puji Tuhan. Kalau sampai kamu tertarik dengan sesama jenis itu bahaya. Tetapi kamu bisa menguasai diri untuk tidak berpacaran. Bersahabat, dekat, menjauhi sentuhan-sentuhan fisik. Tapi kau menaruh hati kepada dia menaruh hati kepadamu, punya komitmen setia. Kalau bisa dijalani itu luar biasa. Amin. Dari wanita single belum menikah, usia tidak disebutkan di sini. Pak, salam kasih Yesus. Saya hidup dalam Tuhan saat kuliah. Saya sebagai wanita dapat menjaga kekudusan hidup sejak kuliah dan hidup dalam Tuhan.
Saya anak kedua dalam 4 bersaudara, yang pertama sudah meninggal. Puji Tuhan 2 adik saya udah berhasil semua. Satu menjadi senior vice president di satu PT, satu lagi jadi vice president di Amerika. Saya sendiri udah resign dari perusahaan asing di mana house office-nya di Jakarta. Pak, ketika saya menggumuli pasangan hidup, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang baru bercerai. Suku Chinese, usia 51 tahun. Saya sendiri Batak, Jawa. Di mana 12 tahun lalu saya tahu beliau cuma sebagai hamba Tuhan dan jemaat sebagai hamba Tuhan dan jemaat, dia nggak kenal saya. Belum ada interaksi selama 1,5 tahun, sejak Februari 22. Dengan beliau, Tuhan berbicara banyak hal tentang dia. Hal-hal masa lalu pun Roh Kudus singkapkan. Hingga Januari saya berpuasa begini, firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan berbicaralah padaku. Aku berpuasa 5 hari, diberi pengertian. 1, kamu menemani dia di hari tua. 2, Tuhan masih mau pakai dia dalam pelayanan. 3, supaya kamu, wanita ini, menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Selama 1,5 tahun sejak Februari 2022, banyak hal-hal Tuhan katakan tentang dia sama saya. Hingga sekarang dia mulai berani melimpir. Dia sangat hati-hati karena saya bukan perempuan sembarangan yang ada di luar sana. Saya hati-hati menghormati dia sebagai hamba Tuhan. Pastor Erastus yang saya hormati, doa apa yang saya panjatkan lagi sama Tuhan Yesus agar saya tidak melangkah lagi. Doa peneguhan apa yang saya sampaikan sama Tuhan. Ketika saya dapat tanda dia jodoh saya, apakah dia juga dapat tanda jodoh saya? Benar kata orang begitu, Pak. Kamu tidak ceritakan ke saya, nak, umurmu berapa ya? Atau lebih muda berapa tahun ini? Oh, gini. 12 tahun lalu kenal ya. Kamu gak cerita hamba Tuhan ini baru bercerai. Saya tidak bisa mengerti kenapa dia cerai ya, sebagai pendeta ya. Dan saya tidak bisa mengerti kenapa kamu mempersoalkan punya suami seperti dia. Saya khawatir kamu tidak teliti. Saya khawatir kamu tidak teliti. Saya tidak berani memberikan kamu dorongan, atau saya juga tidak berani melarang kamu. Kamu sendiri tidak stabil, ya. Walaupun kamu seorang yang memiliki karakteristik keras. Kamu sebaiknya berdoa dulu. Jangan ambil keputusan. Dan jangan mudah kamu membuat kesimpulan 1, 2, 3 Tuhan bicara begini begitu. Saya khawatir Tuhan tidak begitu. Dari jawaban kamu tadi saya merasa itu kurang cerdas. Tuhan itu cerdas. Jadi nasihat saya, kamu hold dulu hubungan dengan pria ini. Kamu hold dulu. Kamu sambil menunggu apa kehendak Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan sampai cerai, jika itu bukan karena sesuatu yang sangat prinsip ya, bahkan sekalipun istri dia berzina atau selingkuh, mestinya pendeta mengampuni dan tetap mempertahankan rumah tangga. Sekalipun istrinya selingkuh, dia masih melayani, lalu bisa atau berani bercerai. Seandainya istrinya berbuat kejahatan, ya jangan cerai dulu, bisa pisah. Kalau saya jadi kamu, saya bisa berpikir ulang dan menjauhi kemungkinan untuk menikah dengan pria ini. Itu yang saya bisa sampaikan, saya bukan Tuhan. Tetapi itu teropongan di dalam diri saya, yang saya juga sudah minta hikmat dan marifat Tuhan sebelum menjawab pertanyaanmu. Tadi saya sudah berdoa.
Ya, oke, Tuhan memberkati kamu. Salam, saya mau tanya, ini pria juga jelas umurnya. Saya ini mau doa puasa tapi saya belum pernah puasa. Puasa itu yang penting bukan tidak makan, tidak minumnya. Tetapi ada satu kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak, kebutuhan rohani yang mendesak. Kebutuhan rohani yang mendesak sampai seseorang tidak memiliki gairah kuliner. Ini yang penting. Ada kebutuhan yang mendesak secara rohani sampai tidak mengingini makan atau memuaskan keinginan kulinernya. Puasa tidak harus mesti 24 jam atau 12 jam, tergantung Tuhan. Mungkin minum saja, mungkin makan sekali, mungkin hanya buah, macam-macam. Yang mesti ditanyakan kepada Tuhan. Ya. Yang penting harus ada kebutuhan rohani dulu. Untuk apa puasa? Kalau tidak ada tujuannya untuk apa? Bukan menyiksa tubuh. Lalu Tuhan senang kalau kita menyiksa tubuh. Harus ada kebutuhan rohani yang mendesak. Karenanya puasa harus disertai dengan berdoa. Sekarang berdoa dulu dan Tuhan akan memberi petunjuk bagaimana berpuasa untuk saudara. Amin. Wanita sudah menikah di Salatiga, Jawa Tengah. Saya tidak bertanya bagaimana kebenaran yang harus saya lakukan. Saya sudah menikah dengan suami selama 9 tahun. Suami tidak bekerja, tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarga. Kami hidup di rumah pemberian keluarga saya. Dia sering berutang sana sini dan saya yang harus membayar utang tersebut. Baru-baru terbongkar kenapa dia selalu berutang. Pada semua kebutuhan rumah tangga sudah saya cukupi. Ternyata karena dia judi online. Mohon petunjuk. Petunjuk saya adalah jangan memberi uang seperak pun kepadanya. Mungkin keluarga kamu mampu, kamu juga mampu sehingga kamu telah merusak dia. Kamu memanjakan dia dan ia menjadi rusak gara-gara kamu. Ini masalahnya. Sekarang berhenti memberi uang dia, berhenti memanjakan, kamu harus bersikap tegas. Dia harus cari uang. Kasih tahu, dia harus kasih tahu. Dia harus mencari uang, dia harus bekerja. Selama ini kamu tidak tegas, waktu dia nggak bekerja lalu kamu tidak tegas. Itu kamu rusak dia. Kamu yang merusak dia. Sekarang disuruh bekerja dan jangan diberi uang seperak pun. Ingat. Ingat itu. Pria usia 39 tahun. Pak, benarkah jika bendera sebuah gereja telah berkibar, maka gereja tersebut tidak boleh ditutup? Sekarang informasi bahwa pada gereja tersebut sudah tidak memiliki jemaat, hanya ada gembala, anak dan menantunya. Gembalanya kukuh tidak mau menutup gereja karena merasa memiliki panggilan menjadi gembala. Sementara untuk operasional gereja tersebut seperti sewa gedung mengalami kesulitan. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak gembala tersebut? Karena saya pikir sebaiknya ditutup. Wah sedih saya dengar begini nih nak. Tuh sedih banget. Gereja sebaiknya ditutup. Lalu mulailah dari rumah ke rumah. Melayani keluarga-keluarga yang mau dilayani. Kalau sampai jemaat habis, ini ada yang salah dalam hidup gembala ini. Aduh sedih sekali ini. Sedih sekali. Nasihat saya adalah ditutup. Kalau membuat kebaktian kecil-kecilan di rumah saja. Ya, dari situ berkembang baru nanti sewa gedung atau sewa hotel. Kasihan. Sedih sekali ini. Tidak menutup panggilan, tidak menghentikan panggilan menjadi gembala. Dengan menutupnya di gedung di mana untuk operasional perlu uang. Dan saya kira kesulitan ini. Kalaupun punya uang untuk apa? Kebaktian hanya untuk 5, 6, 7 orang. Sedih. Aduh sedih sekali ini. Jadi ditutup saja lalu buat kebaktian di rumah. Sambil
sambil menunggu jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Ya, saya kira itu saja jawaban saya. Dari pria usia 45 tahun menikah di Bogor. Kami menikah baru 7 bulanan dan sekarang kami pindah dari Kalimantan ke Bogor karena panggilan pekerjaan. Kami sudah 5 bulan di Bogor. Sebenarnya saya sudah lama bekerja di Kalimantan, tapi saya lepaskan pekerjaan itu untuk bekerja di Bogor di Panti Jompo. Panti ini pun baru buka dan kami yang pertama bekerja di panti ini. Semua urusan pekerjaan kami yang menangani langsung karena belum banyak pasien. Tapi semenjak kami di Bogor, kami sudah tidak pernah lagi beribadah minggu seperti sebelumnya. Aturannya panti dan pasien tidak boleh ditinggal. Karena terikat pekerjaan dan karena belum ada pekerja lain selain kami berdua yang mengurus dan harus standby menunggu. Maka hari Minggu kami tidak bisa beribadah seperti biasanya waktu di Kalimantan. Seperti ada yang kurang rasanya karena tidak beribadah Minggu seperti biasa di Kalimantan. Apakah salah kami tidak beribadah hari Minggu? Apa dampaknya? Apa saran Pak Eras? Saran saya kamu tidak usah ke gereja. Kamu lewat online saja, kebaktian lewat online, ikut Truth ID. Tidak masalah. Tidak masalah. Nanti kalau sudah ada pekerja lain bisa gantian baru ke gereja. Jadi sekarang tidak masalah. Ya, tidak masalah sama sekali karena itu pelayanan. Oke, dari pria sudah menikah usia 2 anak. Anak itu sudah remaja dan pemuda. Sudah remaja pemuda. Pak Eras, Koko Eras yang saya hormati. Terima kasih buat jawaban di 2 episode sebelumnya soal mertua terapis Bohebolo. Kalau saya ceritain mungkin Pak Eras nggak percaya ada manusia seperti itu. Tempo hari saya hanya cerita 5%. Kalau saya tulis panjang sekali seperti drama Korea. Saya juga nggak percaya kalau nggak dengar dan lihat sendiri. Kok ada ya mertua ngajarin menantunya selingkuh. Wow. Ini pria ya. Kok ada ya suami bawa cewek. Kok ada ya suami bawa cewek ke rumah dan tidur bareng. Cuek saja sama mertua. Cuek saja sama mertua cewek saya. Cuek saja sama mertua. Kok ada ya sampai detik ini istri saya married sudah 22 tahun dengan saya. Ketika sekolah nggak pernah kasih uang jajan, nengokin juga nggak. Menurut istri saya mertua cewek saya cerai karena nahan depresi dan menderita sakit. Ini masalahnya kok ruwet ya. Tambahan anak saya autis. Oke. Ini mungkin dilayani pribadi. Ya. Tolong nanti dilayani oleh pendeta karena tidak bisa dijawab di sini karena tidak jelas kasusnya. Dan mungkin ada hal-hal yang tidak patut saya bacakan ya. Oke. Tolong dilayani pribadi. Dari pria usia 38 tahun. Di dalam pergumulan saya banyak sekali saya mendapat kekuatan dan peneguhan melalui firman Tuhan ketika saya dalam keadaan baik maupun down. Yang saya mau tanyakan Pak Eras, apakah iblis juga memberi firman Tuhan untuk menipu kita? Seperti waktu iblis mencobai Tuhan Yesus. Oh iya, iblis pakai ayat Alkitab. Seperti Matius 4 ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Jadi hati-hati ya, nanti kadang-kadang ada suara di dalam hati kita. Lalu menggunakan firman, ada ayat mengatakan ini. Kamu bolehlah buat ini dan seterusnya. Dan hati-hati, setan itu licik. Dan setan bisa menipu kita dengan suara. Itu penipu, itu nipu. Nah kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Lewat Truth ID kalau kita belajar firman nanti kita punya kecerdasan. Spiritual quotient. Jika ada suara seakan-akan itu firman, kalau kita cerdas, kita bisa mengantisipasi. Yang kedua berdoa.
Dengan berdoa kita memiliki kepekaan. Apakah yang kita dengar itu dari Tuhan atau bukan. Ya, saya kira itu saja jawaban saya. Tuhan akan menolong Anda untuk itu. Amin. Pria usia 39 tahun menikah freelance. Saya menikah sudah 9 tahun dan punya satu anak perempuan usia 9 tahun. Pernikahan kami tidak bahagia, kami sering bertengkar terutama 5 tahun belakangan ini. Istri saya anak seorang pendeta. Setiap kali ada masalah sangat tabu untuk cerita konseling ke orang lain, mentor, karena menjaga nama baik keluarga. Saya juga tidak bertumbuh di gereja mertua, mau pindah nggak bisa, takut jadi omongan. Datang ke gereja atas dasar menghargai sebagai menantu. Saya merasa istri saya dominan, keras kepala, merasa sejajar, tidak tunduk, kurang perhatian, tidak dihargai, hanya sibuk HP, idola artis boy band Korea sampai koleksi. Dalam kurung menurut saya sudah berlebihan. Kalau bertengkar kata-katanya sangat tajam dan menyakitkan. Kami jarang sekali berhubungan badan, bahkan 5 tahun awal pernikahan si istri selalu menolak dengan alasan apapun. Singkat cerita saya melakukan kesalahan. Saya kedapatan melihat foto cewek seksi di Instagram 2-3 kali. Saya sudah minta maaf dan baikan. Saya tidak pernah selingkuh, main cewek di luar karena saya punya anak perempuan. Saya tidak berjudi, tidak minum dan lain-lain. Dan belum lama ini saya melakukan kesalahan yang serupa, saya segera minta maaf. Berkali-kali minta maaf dan mengaku salah, tapi istri saya masih marah. Dia berkata tidak memaafkan, mengampuni sampai kapanpun. Tidak mau ngomong, komunikasi, pakaian saya nggak dicuci, sampai alat makan pun cuma cuci punya diri sendiri. Di rumah saya dianggap tidak ada, bahkan berkata kasar. Saya seperti binatang penjahat kelamin, tidak takut kalau bercerai. Dari dulu kalau bertengkar dia selalu bilang tidak pernah takut bercerai. Menyesal menikah dengan saya. Saat ini saya hanya memikirkan anak saya. Saya takut kehilangan anak saya, tapi di satu sisi istri saya seperti itu. Pertanyaan saya, apakah kesalahan saya sangat fatal bahkan selevel dengan selingkuh? Sebenarnya tidak. Tapi istrimu memang tidak dewasa. Maka kamu jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Apakah saya suami yang toksik? Agak. Tetapi istrimu berlebihan dalam menilai dan memperlakukan kamu. Dengan kesalahan kamu yang mestinya kamu tidak boleh diperlakukan seperti itu. Tapi kamu harus menerima. Karena itu kesalahanmu. 3. Apakah yang harus saya lakukan sampai kapan saya bersabar menunggu istri saya memaafkan? Jangan tanya sampai kapan. Tuhan tidak akan memberikan kamu pencobaan melebihi kekuatan kamu. Saran saya kamu tetap di rumah itu sesabar-sabarnya. Suatu hari kamu akan merawat istrimu. Dengar ucapan saya. Satu hari kamu akan merawat istrimu. Dan istrimu akan menyadari bahwa kamu pria yang baik. Jangan kamu sekali-kali keluar dari rumah itu atau minggat. Mengalah, jadi keset, dianggap seperti kotoran, terimalah. Bersabarlah. 4. Apakah pernikahan saya masih layak dipertahankan? Harus dipertahankan. Demi nama Tuhan harus dipertahankan. Apakah saya boleh bercerai? Saya jadi tidak concern bekerja. Satu rumah juga seperti sendirian. Kamu bersabarlah. Kondisi seperti ini membuat kamu harus makin melekat dengan Tuhan. Kamu memiliki Tuhan cukup. Kalau sampai kamu cerai, kamu akan menyesali dan meratapi perceraian itu. Karena kamu akan meratapi anakmu nanti. Jangan lakukan. Ingat pesan saya. Bertahanlah karena ini ada akhirnya. Pasti berujung. Pasti selesai pada waktunya. Oke? Ini kamu percaya saya ya. Kamu ikuti ya nasihat saya. Jangan tidak kamu ikuti. Ya. Kamu jangan tidak ikuti nasihat saya. Usiamu 39 tahun ya. Kamu ikuti nasihat saya. Oke. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.